Hansi Flick itu adalah pelatih nasional yang akan bermain di Piala Dunia termahal gajinya, Coach. Nah, kalau ini Sterling. lebay ini Southgate itu not worth it lah. Menurut saya sih overpaid ini ya. Tapi Jerman tetap Jerman is Jerman. Jerman is Jerman. Exactly. Dalam turnamen itu nggak bisa diremehin. Terlalu banyak di Jepang ini, terlalu banyak pemain yang tidak konsisten di klubnya. Kalau Spanyol, permainan oke, tapi mereka kurang goal getter. Mereka sangat sulit untuk cetak gol. Tapi gue nggak setuju ya kalau disebut grup neraka. Neraka apanya? Ya, jumpa lagi dengan saya dan Koci yang happy banget setiap kali Piala Dunia dia dapat kelimpahan rezeki. Pandit, panen duit. Jasaye episode Road to Qatar dan spesifik kita akan membahas kemarin grup A udah, B sudah, C sudah, D sudah, sekarang grup E. Orang mengatakan inilah grup neraka nih Coach ya. Karena ada 4 tim. Siapa aja Coach? Spanyol, Jerman, Jepang, dan Costa Rica. Tapi gue nggak setuju ya kalau disebut grup neraka. Neraka apanya? Iya nggak tahu. Nggak neraka amat lah. Enggak lah. Kalau gue bilang ya ini very obvious. Paling Spanyol sama Jerman yang lolos. Paling perebutan siapa yang juara, siapa yang runner up ya? Iya, itu doang. Karena gue nggak melihat peluang Jepang untuk any reason peluang Jepang dan Costa Rica. Apalagi Costa Rica ke laut lah. Kalau kita lihat generasi Costa Rica, itu udah drop. Mereka sempet dengan kipernya, dengan pemain PSV itu siapa dulu namanya? Ada beberapa pemain lah yang lumayan. Jepang pun demikian. Jepang ada masa-masanya di mana mereka punya generasi yang cukup bagus. Sekarang lagi main dong. Itu pun mereka keteteran. Sekarang siapa? Sekarang itu banyak yang main yang bilang apa? Minamino pada Minimano. Minimano. Pemain separah Minimano aja masih masuk timnas. Iya. You pernah lihat dia main di Monaco? Itu dia pemain sebagai starter, amburadul, habis itu dicadangin, dikasih waktu masuk untuk bermain, jadi sub, amburadul juga. Emang ini pemain amburadul. Udah bagus lah dibuangnya kemarin. Emang akhirnya Liverpool sadar bahwa ini pemain amburadul. Salah beli. Tapi di samping itu tidak banyak pemain yang benar-benar menonjol yang mereka bermain di Eropa, iya betul. Tapi di klub-klub yang tier 3, tier 4, bukan klub tier 1, tier 2 dan bahkan bukan pemain inti. Nah, kita tahu bahwa dengan generasi Jepang yang lagi bagus-bagusnya, itu pun mereka nggak meraih apa-apa. Apalagi sekarang. Jadi untuk gue, this is very obvious. Walaupun Spanyol, Jerman mungkin agak menurun, Jerman ini lagi melakukan, kalau gue bilang telat regenerasinya ya. Banyak tua semua. Dan banyak sekali pemain yang tidak konsisten. Spanyol malah lebih muda-muda pemainnya. Spanyol lebih muda-muda. Regenerasinya jalan. Kalau Spanyol, permainan oke, tapi mereka kurang goal getter. Mereka sangat sulit untuk cetak gol. Cuman pemainnya cukup bagus semua. Sekarang siapa? Striker paling Alvaro Morata ya? Ya Morata, come on. Morata di ATM aja cadangan. Ya kan? Jadi untuk penggantinya ya Ferran Torres eventually dia bisa main di situ. Atau pemainnya si siapa namanya? Pemainnya Villarreal itu eventually juga bisa. Cuman dibilang mereka sudah tidak memiliki striker levelnya si Torresnya Liverpool yang sudah sangat berbeda. Jadi gue bilang, tapi kalau dari sisi permainan gue tidak melihat mungkin mereka nggak walk over ya, mungkin mereka nggak menang dengan jumlah gede, tapi kalau menang sih iya, hanya antara Spanyol dan Jerman. Justru Piala Dunia ini gue bilang drawingnya kalau nggak salah cuma ada satu grup yang susah, yang lain itu cukup merata. Dan itu cukup merata semua sehingga kita bisa prediksi kira-kira juara dan runner-up-nya. Nah, yang bikin menarik di Piala Dunia ini pada saat semua tim besar menjadi juara runner-up di per-8, nggak usah per-4 semi, di per-8 aja itu mereka akan bertemu. Knockout system dan mereka untuk berusaha untuk menjadi juara grup atau menghindar dari tim-tim hebat. Semua akan melakukan itu.
Tapi namanya pertandingan bola nggak bisa diprediksi ya, tergantung form of the day seperti apa. Oke. Kalau seandainya Spanyol lawan Jerman seri, seandainya seri, kan yang dihitung goal difference, Ya. produktivitas, Ya. dan itu akan berpengaruh. Costa Rica mungkin akan jadi lumbung gol ya. I think so. Oke, kita membahas dulu kemungkinan Jerman Barat. Kita lihat pemain-pemain yang memperkuat Jerman Barat dengan salah satu pelatih terbaik kalau Coach bilang ya, Hansi Flick ya. Ya. Is it? Ya, Hansi Flick. ya. Dan ini pelatih mahal juga ya Coach ya. Ya. Ya, dia nomor 3 kalau nggak salah ya, termahal. Cuman Hansi Flick sudah membuktikan waktu dia jadi asisten nggak betul kelihatannya atlet, tapi waktu dia pegang Bayern Munchen itu jelas-jelas kelihatan. Ya. Gaya, pola yang dia inginkan, permainan dia seperti apa. Terus banyak pemain timnas pun bermain di Munchen. Jadi ada beberapa pemain muda yang ya kayak Raum, kayak Musiala yang mungkin nggak terlalu dikenal, yang bermain cukup bagus, tapi juga pemain kayak Müller masih bermain, 33 tahun ya. Royce kemungkinan besar cedera, Neuer masih main. Gue nggak tahu di belakang siapa yang main, kemungkinan besar masih Sule, Rudiger yang belum menjadi Makin menua, starter ya. di Barca. di Madrid. Di Madrid, sorry. Di Madrid, tapi ini tetap defender cukup bagus lah. Dan Ada Leroy Sané, bro. ya itu di depan kan. Ya. Sané, Gnabry itu ya. kan Ilkay, ya. generasinya si siapa namanya, Hansi Flick sebagai DM. Ada Kimmich, ada Gundogan, dan itu cukup ya sangat bagus, dua pemain yang very solid. Kalau kemungkinan besar Hansi Flick akan bermain dengan 4-2-3-1 dengan Gundogan dan Kimmich sebagai DM. Di depannya kalau nggak Müller, Musiala, kiri kanan Gnabry atau Sané. Nah di tengah I don't know strikernya siapa, siapa yang dia pasang. Tapi Jerman pun mengalami penurunan, dalam arti generasi barunya tidak sehebat generasi 2014 yang pada saat mereka menjadi juara. Itu lagi semua pemain lagi peak-peaknya. Ini 8 tahun kemudian ada beberapa pemain yang pensiun yang itu dulu zamannya Mesut dulu ya. Mesut Ozil ya. Khedira ya. Terus Müller juga masih Gomez, ya. lebih muda dan lain-lainnya. Tapi Jerman tetap Jerman is Jerman. Exactly. Dalam turnamen itu nggak bisa diremehin ya. Terutama turnamen ya. Ya, Jerman is Jerman. Ya. Mereka boleh nggak punya squad bagus. Ya. Tapi solidity team. Mereka they fight dari detik awal sampai detik akhir, dan dengan pelatih yang hebat atau yang smart, gue rasa Jerman semifinal minimal. Ya bisa. Sangat bisa. Tapi tergantung ketemu di knockout sistemnya. Ketemu siapa? Ya. Nah, beruntung mereka ketemu Spanyol di group stage kan. Ya. Jadi di tidak knockout akan bertemu lagi tidak bertemu di perlapan final, kemungkinan perempat final juga enggak, mungkin di semifinal dan atau final. Iya. Oke, jadi Coach, bagaimanapun Jerman kita tahu punya tradisi ya yang pantang menyerah ya dalam turnamen. Mereka jarang sekali tersingkir di awal, kecuali pada saat dikalahkan oleh Sintayong dengan Korea yang menjadi perbincangan hingga saat ini, saya pikir Coach. Iya, tapi Sintayong nggak lolos juga kan? Iyalah. Korea nggak lolos juga. Tapi yang penting udah ngalahin Jerman lah. Iya, di situ ya. Cuman, kalau lihat gaya mereka itu benar-benar parkir bis. Dan ngincer counter. If you have to win like that, untuk Korea mungkin sesuatu yang membanggakan. Tapi kalau gue lihat nggak usah jauh-jauh, berapa tahun terakhir Belanda berapa kali ketemu Jerman, itu menang di Jerman dengan permainan yang bagus. Jadi Jerman ini salah satu kandidat kuat tetap untuk bisa masuk ke final. Mentality juga ya, 4 kali juara dunia ya, dan berapa kali juga melaju sangat tinggi, 3 kali juara Eropa. Jadi saya pikir itulah model Jerman. Jerman sulit ditundukkan di Piala Dunia. Ya, betul. Ya, Coach ya. Kalau zaman dulu, wah gila Jerman yang mulai dulu Rummenigge ya. Kemudian, waduh banyak sekali pemain-pemainnya ya yang zaman itu. Kalau saya sih pemain Jerman sepanjang masa, Coach, your favorite? Gue nggak ada favorit pemain Jerman. Kacau loh. Tapi
Kalau dibilang yang gue dulu suka ya, itu ada dua sih sebenarnya. Siapa? Gerd Müller? Lothar Matthäus sama Karl-Heinz Rummenigge. Kalau gue Gerd Müller. Gerd Müller udah generasi Sebelumnya lagi. Ya. Wah, itu keren. Tahun 70. Top scorer, bro. Ya, ya. Ya. Gerd Müller, tapi gue suka zaman gue mulai ngerti bola, itu Karl-Heinz Rummenigge. Tahun 80-an lah. 80 awal main di Munchen. Striker, he's a gentleman, Ya. bukan striker sama Lothar Matthäus. sama Lothar Matthäus. Lothar Matthäus itu waktu di Inter ya musuhnya Inter Milan dengan trio Belanda. Tapi Jerman ini mengalami penurunan dari sisi kurva pas zaman Klinsmann, habis itu mereka naik terus. Tapi kalau kembali lagi, lu boleh punya pelatih hebat, tapi kalau pemainnya tidak mendukung susah juga. Ya. Jadi kinerja antara Flick dan pemain baru ini masih belum terbukti. Ya. Di kualifikasi, di Nation League, di mana masih belum terbukti. Jadi mungkin ini tahun ini bukan masa emasnya Jerman seperti di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tetap tidak bisa diremehkan ya. Definitely not. Tim Panzer merangsek terus dan sulit untuk ditundukkan. Oke, coach yang kedua Spanyol. Spanyol juga pernah menjadi juara dunia ya tahun 2010 dan berkali-kali juara Eropa dan coach juga keren ya, Luis Enrique. Ya, Luis Enrique, gue surprisingly lihat dia bisa meramu tim ini menjadi bermain cukup bagus lah. Hanya kembali, gue nonton berkali-kali timnas Spanyol di bawah Enrique. Tidak hanya di Piala Eropa dua tahun lalu, tidak hanya itu. Tapi setelah itu dan sebelum itu, pada saat dipegang Enrique, mereka bangun serangan itu very kreatif. Ya. Tapi di depan gawang nggak ada pemain yang bisa menusuk. Bener-bener sangat kelihatan build up-nya keren, dapat bola sampai ke sepertiga lapangan, cuman kreativitas untuk menusuk skill individu untuk ngelewatin atap yang seperti dimiliki oleh timnas Brasil lah. Ya. Mereka punya Neymar, Richarlison, Vini, Rodrigo yang semua punya skill untuk menusuk. Spanyol nggak punya itu. Spanyol benar-benar harus mengandalkan dengan kombinasi sirkulasi bola cepat, akurasi tinggi, mencari celah untuk bisa mencetak gol. Tapi dari sisi permainan mereka oke banget. But is that enough untuk jadi juara? I don't know. Spanyol, Jerman, menurut Coach, siapa yang akan finish lebih tinggi? Gue bilang Spanyol. Ya, setuju. Gue bilang Spanyol karena gue lihat I'm not real impressed dengan Jerman, tapi kembali lagi Jerman is Apalagi Jerman. kalau ngelihat individu menurut kita Spanyol akan jauh sedikit lebih diunggulkan ya. Ya, kalau kita lihat Jerman pemain yang berbahaya mungkin Sané, Gnabry sama Musiala. Müller mungkin jadi false nine. Itu pun juga kalau mereka lagi on fire karena Müller waktu 2010 2004 mainnya juga jelek banget. Kita lihat lagi di belakangnya kalau Sule masih main pemain kayak apa? Thilo Kehrer bek kanan, I mean come on, ini pemain udah nggak layak untuk main di klub besar. Belum ada Drexler, pemain-pemain yang mediocre masih banyak. Werner, Havertz itu kan belum terbukti juga bahwa mereka adalah pemain top dunia. Tapi they have their moments. Kalau mereka bisa memanfaatkan momentum yang baik, mereka bisa mencetak banyak gol. Tapi terlalu banyak pemain muda, pemain berbakat atau pemain yang ngetop di usia 25-26 cuman dibilang top juga enggak. Mungkin levelnya bagus karena mereka bermain di klub besar. Tapi no, ini kembali lagi ke ramuan si Flick. Apakah dia bisa memilih pemain yang tepat, itu penting. Karena skuadnya itu besar dan Jerman itu cukup merata, sama kayak Spanyol cukup merata. Bisa nggak dia memilih 11 pemain yang cocok melawan Spanyol? Nah, kalau Spanyol kan Enrique itu berani membangku cadangkan De Gea. De Gea jangan-jangan nggak terpanggil ya? Bahkan jangan-jangan nggak terpanggil. Ya. Kalau terpanggil pun di bangku cadangkan. Ya, karena dia bukan lagi pilihan utama. Karena bukan kiper yang bisa membangun serangan dari bawah si kipernya Unai siapa. Saya pikir bertahun-tahun terakhir itu sudah lagi bukan pilihan utama De Gea. Bukan pilihan utama. Mau dia main di MU sehebat apapun tetap bukan pilihan utama.
Sementara mereka beruntung ya, gue nggak tahu Busquets atau main nampaknya akan terus dimainin. Padahal ada Rodri. Kalau Pedri is fix. Pedri is a starter. Pasti ya. Pasti. Xavi gue nggak yakin. Rodri semoga bermain. Jordi Alba, Ferran Torres, Morata, gue nggak tahu apakah mereka bermain atau enggak. Dan gue harap Ansu Fati diberi kesempatan. David Villa udah selesai. Enggak, udah lewat. Silva? Silva enggak. Udah enggak dipanggil juga yang tua-tua itu. Jadi benar-benar mix antara pemain senior sama pemain muda. Tapi sekarang kembali lagi skill individunya. Ya, Ansu Fati belum mencapai levelnya seperti sebelum dia cedera. Pemain depan yang jadi masalah dengan Spanyol itu pemain depan ya. Kalau Brasil yang jadi masalah pemain belakang, kalau di Spanyol itu pemain depan. Kalau di Brasil pemain depan, kebanyakan gila, stok, ya kan ada kebanyakan Anthony, stok, ada banyak Neymar, banget lah, ya. Gatsus. Sementara di Spanyol ya justru pemain depannya nggak banyak. Oke. Baik, Jepang ya. Tomiyasu dong, Arsenal. Tomiyasu is one of the best player yang bisa bermain. Kalau di sini lihat Maya Yoshida, oke, ini pemain juga udah 30 plus. Pemain yang punya pengalaman besar banyak sekali di Eropa, mungkin dia bisa menjadi pilar di belakangnya. Tomiyasu definitely ngebantu. Kubo is very nice player, tapi Kubo ini pemain berbakat yang dulu besar di Barca, akhirnya dia pindah ke Madrid, di loan kemana-mana, akhirnya dibeli sama Sociedad. Kemarin waktu lawan MU di Piala Eropa kan cukup merepotkan ya Kubo ya. Dia itu punya skill, cuman sangat tidak konsisten. Jadi dia benar-benar ngandelin skillnya sering nggak kelihatan juga, etos kerjanya juga iya so-so lah. Cuma terlalu banyak di Jepang ini, terlalu banyak pemain yang tidak konsisten di klubnya. Jadi mereka harus benar-benar full bermain bagus semua, 11 benar-benar top sesuai dengan kapasitas mereka, baru mungkin mereka bisa mempersulit. Jepang, coach udah berapa kali masuk 16 besar ya. Kalau kita lihat dulu kan belajar bolanya dari Indonesia ya. Saya ingat banget dulu waktu mereka bangun J-League itu ada beberapa pemain Indonesia yang masuk. Sekarang mereka udah kemana? Kita masih mereka di sini udah aja. level dunia, mereka selalu ikut Piala Dunia dan kita selalu berharap ikut Piala Dunia. Berharap. Hanya ngarep. Yang penting punya harapan. Orang itu yang penting punya harapan coach. Tapi selamatlah kemarin kan Indonesia dengan Sintayong kalau youth masuk okay U19 U20. Sintayong did a great job, makanya gue juga udah pernah berkali-kali bikin video Sintayong harus stay. Karena ini sebuah proses dan yang dirombak oleh Sintayong itu banyak sekali. Banyak sekali dan perlahan kelihatan, bukan berarti mereka akan perform. Tapi gue selalu bilang level Indonesia itu di Asia, bukan AFF. Jadi AFF tuh gue ya numpang lewat, numpang cari jam terbang. Piala nggak penting. Di futsal pun demikian. Level kita itu di Asia. Asia mesti. Dan sekarang ya di futsal pun juga demikian. Dan sekarang mereka bisa cari jam terbang di Asia. Bisa compete dengan tim-tim yang ikut Piala Dunia. Kayak Iran, Saudi. Yang selevel dunia lah. Di situ kita bisa belajar banyak di Asia. Jadi bukan AFF lagi. Dan Jepang adalah salah satu tim di mana yang maju dan kita bisa belajar banyak, terutama soal disiplin dan on time, fighting spirit. Tapi kalau kita bicara bakat dan lain-lain, ketemu Jerman soal enggak lah. Tapi tim kayak Costa Rica, Jepang ini bisa merepotkan. Gue masih ingat 2010 kalau misalnya waktu Belanda masuk final, itu Belanda terseok-seok ketemu Jepang. Tapi waktu itu generasi lebih bagus ya, Jepang. Itu cuma menang 1-0. Tapi kan dengan semangat Bushido-nya, Jepang juga tidak bisa dipandang remeh juga ya, coach ya. Pada saat mereka masuk Piala Dunia, harusnya mereka at least punya kapasitas ya. Kecuali kayak Qatar. Masuk Piala Dunia karena tuan rumah. That's different. Tapi kalau untuk bisa masuk, at least you can play something. Dalam arti nggak akan ada skor besar kayak gitu-gitu sih nggak. Melawan lah ya. Iya. Kalau ngelawan iya. Siapa pemain Jepang yang lu paling suka, coach?
Kalau gue Kapten Tsubasa. Pemain badminton ya, Minamano. Ini mah. Enggak, gue pemain Jepang nggak pernah, gue nggak begitu ngikutin, nggak begitu ngikutin pemain Jepang. Oke. Tapi ya gue sih bilang kalau tim ngandelin pemain kayak Minamano ya you're not going anywhere. This play is so bad. Minamino. Minamano salah ketik ini. Salah ketik apa? Ya. Lu yang suka salah Yafet salah ketik ini. Nah, namanya Minamano. Minamano. Oke, Costa Rica mungkin nggak banyak yang kita bahas ya. Ya ini yang gue sebut Brian Ruiz. Brian Ruiz tapi juga udah tua. Sama Navas kalau nggak salah kan? Keylor. Ya, Keylor Navas kan kiper Costa Rica, bukan? Oh iya? I don't know. Ya, setahu gue ya. Ya, benar-benar kayak Keylor Navas kiper Costa Rica. Keylor Navas. Ya. Oke. Ya, cuma 2 pemain ini. Navas 35 kiper masih oke lah, masih bagus dia. Tapi di PSG udah mulai tersingkir juga lah ya. Dia udah nggak di PSG Iya, lagi kan? udah disingkir sama Donnarumma ya. Iya. Tahun lalu gue banget Keylor Navas itu menjadi persoalan bagi Donnarumma karena dia didukung oleh pemain-pemain Amerika Latin ya. Ya, betul. Yang menyingkirkan Donnarumma salah satu kiper terbaik cuman dunia. kalau lu punya kayak Keylor Navas, Joel Campbell ya ini pemain juga mantan Arsenal nggak banget. Brian Ruiz tapi Brian Ruiz sudah tua juga. Okay. Brian Ruiz itu bagus, very skillful, cuman ya tua dan sisanya banyak main di liga lokal juga. Ya. Jadi ya ini cuman ya bagus lah mereka ikut udah sebuah prestasi untuk. Tapi 2014 coach mereka quarter final loh. Ya betul, cuman generasi 2014 itu nggak keluar lagi. Itu generasinya Brian Ruiz masih muda, masih peaknya. Costa Rica tuh negara kecil banget coach. Iya. Ya. Bisa masuk Piala Dunia. Tapi kadang karena zonanya juga ya. Karena yang di situ competitiveness-nya itu. Dia itu di Central Amerika kan, iya, bukan CONCACAF Latin ya? Amerika. Iya. Bukan ya, CONCACAF kan? Bukan. Gue lupa. Kalau nggak salah di Central Amerika sama Amerika Kanada. Jadi yang juara grup itu Kanada. Bukan negara sepak bola ya? Iya. Kan? Terus yang susah kan cuma 3, Kanada, Amerika, sama Meksiko. Nah, Meksiko serius. Ya. Kita tahu negara sepak bola. Ya 3 ini aja. Iya. Costa Rica biasanya ikut nempel. Nah sisanya ya nggak tahu kalau nggak usah Honduras kayak gitu-gitulah. Oke, Coach, kita tadi sempat ngebahas bahwa ternyata Hansi Flick itu adalah pelatih nasional yang akan bermain di Piala Dunia termahal gajinya, Coach. Ya, sekitar 5,5 juta pound sterling. Wih, tinggi banget di Hansi Flick. 5,5 juta Ya. itu kalau dirupiahkan Sekitar hampir 1 miliar. kalau di euro kan 7 juta ya? Iya. Hampir hampir 100 miliar setahun. Ya 7 jutaan. You tahu Ronald Koeman berapa digaji di timnas Belanda? Berapa? 2 juta. 2 juta. Ya. Good. 2 juta euro. Good. Enggak, untuk pelatih itu kecil, enggak Timnas terlalu loh. banyak. Iya. Iya, timnas. Kalau pelatih klub sih lebih besar. lebih besar. Iya. Iya, Kalau iya. pelatih klub lebih besar, Iya. timnas jadi timnas ini memang nggak terlalu banyak. Nah di sini si Karena gamenya juga nggak terlalu banyak lah. ya. Jadi pada saat ya gue nggak tahu ini kan Van Gaal ini menggantikan Koeman, nanti Iya. digantikan lagi sama Koeman. Jadi Oke. setelah Piala Dunia dia pensiun, Koeman yang ambil alih untuk Kalau nggak salah dulu Piala pelatih timnas yang mahal dulu kan sempat Sven-Goran Eriksson ya, salah satu yang termahal. Iya. Terus siapa yang pelatih Italia yang pernah melatih Ya, Inggris? tahu Fabio Capello. Fabio Capello. Ya. Gue tahu banget itu Inggris termasuk mahal, bayarnya betul. mahal banget. Ya. Ya, oke. Dan itu di urutan pertama paling mahal. Urutan kedua adalah Gareth Southgate, 4,9 juta pound. Nah kalau ini sterling. lebay ini Southgate itu not worth it lah. Menurut saya sih overpaid ini ya. Iya, Southgate itu 1 juta udah maksimal itu. Gitu ya. Iyalah, Ya. Southgate dikasih 5 juta. Kembali lagi sama kayak pemain Inggris, overpriced. Overpriced. Pelatih Inggris juga overpriced. Kayaknya bagus kalau ngelatih Arsenal nih, Coach. Enggak. No. Enggak. Daripada Jangan. Arteta, Coach. Jangan. Biar nasionalnya tinggi. Enggak. Jadi biar dihapus Arsenal dulu kan saya bilang tim Prancis yang bermain di Liga Inggris. Iya. Zamannya Arsene. Sekarang perbanyak. Kan di Arsenal banyak pemain lokal sekarang kan. Banyak home ground ya. Ya. Oke. Ya, MU biarin, yang kehilangan home ground. Biar dia stay di situ lah. Oh gitu ya. Di Inggris saja. Wah salah ngusul gua. Oke, pada urutan ketiga Didier Deschamps,
Ya, Ya, 3,2 juta ya. Deschamps 3,2 juta oke lah. Dia bawa juara, pemainnya skuadnya luar biasa. Tapi dia tahun lalu gagal di Piala Eropa. Ya. Ya masih acceptable lah. 3,2 juta pounds, ya masih acceptable kalau gue bilang. Oke, dan di urutan keempat ada Tite, pelatih Brazil. Dia udah mempersembahkan satu trofi Copa America, ya. Cukup atas? Justru untuk Brazil ini besar loh. Adenor Bac. Iya. Karena kita tahu bahwa pemain-pemain Brazil ini kan semua pindah ke Eropa karena gajinya sangat kecil. Kecil, oke. Main di Liga Brazil. Tapi pelatihnya bukan pelatih-pelatih yang laku ya. Kalau kita lihat Brasil, siapa sih? Scolari, siapa sih pelatih-pelatih Brazil? Iya, Scolari. Iya. Yang agak aneh ini banyak ya kayak Brazil lah. Brazil itu nggak akan ambil pelatih luar. Belanda dulu masih ada pelatih luar, zamannya Ernst Happel, terus McLaren pernah 20? Nggak, untuk timnas. Untuk timnas, oke. Dulu tahun 70-an Ernst Happel itu Jerman ya? Ernst Happel tapi salah satu pelatih terbaik lah. Iya. Ernst Happel itu Austria. Austria ya? Jadi dulu masih ada, tapi akhirnya ini nggak ada. Berapa puluh tahun terakhir nggak ada. Dan Jerman ambil Jerman, Spanyol ambil Spanyol. Inggris yang masih sempat ambil Capello sama Sven-Goran Eriksson. Sven-Goran Eriksson dari Swedia. Ya. Tapi rata-rata mereka ya sama Belgia ambil Martinez. Itali tetap ambil Itali. Ini kembali ke pride mereka sendiri ya. Gue bilang, I don't mind kalau timnas Belanda ambil Hansi Flick contoh. Atau ambil Pep Guardiola. Nggak ada masalah untuk gue. Karena ya emang kalau lebih bagus kenapa enggak. Tapi memang rata-rata ya mereka ambil pelatih dari negaranya sendiri. Nah kalau kita lihat di Afrika, itu hampir semua pemain pelatih dari luar kan? Ya, Prancis terutama ya. Enggak, Prancis, ada yang Argentina, Brasil juga, Timur Tengah juga, selalu ambil pelatih dari luar. Nah karena mereka sadar bahwa pelatih lokalnya itu nggak memadai, nggak selevel. Jadi untuk gue fine aja kalau negara ambil pelatih luar. Hanya negara yang besar, yang punya budaya sepak bola kuat, biasanya mereka ambil pelatih lokal. Ya, dan itu berasal dari tradisi kompetisi yang juga harus bagus banget deh, Coach, rata-rata ya. Kalau kita lihat, kecuali Inggris, kompetisinya bagus banget, tetapi pelatih timnasnya yang berasal dari Inggris, itu yang menurut saya masih jadi persoalan. Karena timnas Inggris, kompetisi Inggris IPL itu besar berkat pelatih luar dan pemain bintang luar. Bukan Inggrisnya. Maka dari itu, tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, skuad Inggris ini sudah meningkat lah. Dalam arti kualitasnya, karena pemain-pemain di timnas Inggris main juga dengan pemain-pemain luar yang hebat-hebat. Jadi mereka juga tambah pintar lah. Termasuk kemarin waktu Piala Eropa jadi runner up ya. Jadi untuk gue sih Inggris juga salah satu kandidat. Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, sama Belanda. Nyimpang dikit, Coach. Aneh banget ya, si Southgate manggil itu Mujair itu. Mujair siapa? Maguire. Oh. Iya. Yang jarang dimainkan di MU. Gini ya. Dan justru tidak memanggil Sancho gitu. Oke, gue kasih satu contoh ya. Gue bandingin apple to apple. Gue kasih contoh Van Gaal. Oke. Van Gaal itu tahun lalu panggil Davy Range. Range itu bek kanan cadangan di timnas Belanda. Dia panggil Julian Timber. Timber itu juga cadangan. Oke, itu juga cadangan. Tapi Van Gaal percaya dengan dua pemain ini. Justru pemain-pemain seniornya yang sudah perform itu nggak dipanggil. Dia panggil, itu hak prerogatif pelatih. Setuju. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Southgate. Maguire ini nyaris nggak pernah tampil jelek dengan timnas. Ya kan? Itu anehnya. Bahwa dia mengalami penurunan. Terutama tahun lalu dan tahun ini. Tahun lalu terutama, setuju. Dengan tahun ini juga. Tapi di timnas dia tidak pernah main jelek. Oke? Dia tidak panggil Ben White. Ben White justru tampil cukup konsisten. Tapi karena di depannya dia melihat lebih banyak pemain yang dia lebih percaya, dia nggak dipanggil. Jadi jangan kaget kalau kaptennya Maguire lagi,
dan akan jadi starter lagi. Maguire, ya karena kepercayaan pelatih terhadap pemain. Ya. Jadi dia nggak usah. Mungkin tergantung strategi Ya. juga dan stok pemain ya. Tapi ada juga Van Gaal bilang ke ke Van de Beek contoh, ke Depay, ke Wijnaldum, dia bilang kalau lu nggak main reguler di klub Ya. lu nggak akan gue panggil. Termasuk, Cuman ya. selalu ada pengecualian, exception. Ya. Nah, Bergwijn waktu itu main 2-3 menit di Spurs tetap jadi pemain inti. Ya. Karena Bergwijn nggak pernah mengecewakan Van Gaal. Selera pelatih juga lah Iya, ya. betul. Tapi kalau dia tiap kali dia main di timnas selalu bagus Bergwijn ini. Jadi kembali lagi susah. Sancho nggak dipanggil. Nggak dipanggil. Begitu bagus. Gue nggak setuju kalau dibilang Sancho bagus. Sancho nggak jelek, tapi untuk dibilang bagus gue Tapi rasa. kan ada pemain yang lebih jelek prestasinya sekarang, Ya, masuk Sancho tidak. Tapi lagi-lagi itu privilege Ya. atau prerogatif dari pelatih ya. Kalau Sancho mungkin gue nggak tahu Rashford dipanggil nggak. Kalau gue jadi dia Kayaknya Rashford gue panggil. cuma Rashford yang dipanggil. MU itu cuma Rashford yang dipanggil. Ya, Rashford gue bilang sudah. Cuma Maguire atau saya nggak tahu Rashford. Lupa juga saya. Rashford kalau gue bilang harus dipanggil karena Rashford sekarang lagi mulai naik. Ya, kepercayaan diri. Ya. Oke, pelatih kelima termahal untuk Piala Dunia adalah Louis van Gaal, sang pembenci MU. Ya justru gue bilang ini udah lumayan mahal, 2,5 juta pound sterling ya, Main tua kayak gini ya. 3 Apa? juta Pelatih lebih tua. lah euro. Padahal gue tahu Ronald Koeman itu ngaku sendiri waktu dia sebelum digantikan Van Gaal dia itu digaji cuma 2 juta. 2 juta ya gue nggak tahu apakah setelah menggantikan Van Gaal harganya naik lagi jadi 2,5 juta sama kayak Van Gaal. Gue nggak tahu tapi intinya adalah pelatih timnas itu kalau mau jadi pelatih timnas lu nggak incer duit. Iyalah. Incer duit Lebih di kepada klub. kebanggaan, pengabdian ya. Maka dari itu Pep udah bilang kan kalau gue berhenti dari City gue Dia akan mau ke melatih timnas. timnas. Karena dia udah nggak usah cari duit lagi. Udah Dia kaya banget dia. pengen dia tidak mau tiap hari di lapangan terus. Ya. Karena itu lama-lama jenuh juga kan. Dia pengen traveling sambil ngeliat pemain-pemainnya. Gue harap dia jadi pelatih timnas Belanda. Amin. Kenapa nggak disuruh ke Indonesia? Bisa aja kenapa enggak? Ya. Itu. Oh iya, why not? Why not? Yang ngebilang enggak juga siapa lah. Lu jangan sensitif gitu dong. Lu kalau Belanda jadi sensitif gitu. ambil Southgate coach. Enggak. Apa kayak Carlo Ancelotti. No. Miskin taktik ya. Ancelotti itu harus ke Italia tuh. Italia yang 2 tahun nggak lolos. Tapi Italia di bawah Mancini itu gue bilang cukup bagus. Hanya somehow ya dia kurang beruntung dan regenerasinya telat. Iyalah, Sekarang masuk segerombol pemain muda ya dia harus bisa Butuh waktu lah. ya memoles pemain ini. Oke, 1 bulanan lagi ya. Jangan lupa Piala Dunia akan berlangsung di Qatar. Ya, terima kasih Next Parabola. Jadi sekali lagi kalau Anda mau nonton, udahlah langganan Ya. Next Parabola. Anda bisa Gambarnya nonton bersih. semua gambarnya bagus. Semua match ada disiarin, mau apa lagi tuh. Ya. Gue itu paling nggak suka kalau nonton tuh gambarnya jelek. Oh Ya kan? Ya. Ya kalau dengan Next itu garansi gambarnya Apalagi bersih. menjangkau seluruh Indonesia ya. Ya. Jadi karena ini adalah satelit saya pikir coach ya. Ya, betul, Jadi satelit dia walaupun di situ tidak ada jaringan apapun Anda tetap bisa menonton Piala Dunia dengan Next Parabola. Terima kasih Next Parabola. Terima kasih Koci. Jadi sekali lagi kita menyambut sebentar lagi. Sebulanan lebih sedikit lagi ya Piala Dunia Qatar akan berlangsung. Piala Dunia termahal. Jangan lupa Piala Dunia termahal dan untuk pertama kalinya main bulan November. Gila banget ini. Hotelnya juga termahal. Hotel termahal. Tenda udah habis. Iya. Ya, jadi ini luar biasa dan ini untuk pertama kalinya bermain di bukan pertama kali ya untuk bermain di Jazirah Arab sekarang untuk pertama kali ya. Iya, iya. Ya, jadi bagus juga kita cermati pengaruh iklim juga apakah akan menjadi penentu prestasi pemain. Walaupun kita tahu katanya stadion semuanya pakai AC, coach. Ya, tapi iklim harusnya enggak karena Ya, gue lihat itu udah di digeser bulan ke November Desember itu sekitar 25-30 Ya, ya, derajat. Harusnya oke itu. Biasanya kan Piala Dunia itu kan Juli Agustus. Juga sekitar itu. Iya, juga itu kan summer. Ya, Iya, betul. jadi di Jazirah Arab diperkirakan temperaturnya tinggi sekali oleh karena itu mereka minta privilege, minta keringanan agar dipindah ke November walaupun jadi merombak seluruh jadwal pertandingan bola di seluruh dunia. Liga-liga harus ngejas, pertandingan-pertandingan yang UCL segala macam harus ngejas. Jadi
kita tidak tahu. Apakah ini satu kompromi yang benar menurut Coach? Debatable ya, debatable yang jelas jadwal akan lebih padat dan pemain justru ingin membuktikan bahwa mereka layak masuk timnas. Tantangan baru. Kalau sebelumnya kan awal musim itu setelah. Kalau ini kan sebelum. Ya jadi Tantangan lah ya jadi pemain kayak ya contoh paling bagus gue lihat Dybala sampai Wijnaldum itu pengen pindah ke Roma karena dijanjin akan jadi starter. Dan banyak sekali pemain harus membuktikan bahwa pemain yang nyaris nggak masuk itu harus membuktikan bahwa mereka layak dipanggil masuk ke timnas. Jadi bulan Oktober, November menjelang sampai awal November lah, pemain dapat 1 bulanan kira-kira ya untuk membuktikan bahwa mereka layak masuk ke timnas. Ya, masih ingat kasus Julian Timber? Akhirnya gagal masuk MU gara-gara dibilang sama Van Gaal, lo kesana belum tentu bermain dan gua nggak panggil lo. Ya. Kalau nggak bermain panggil gitu ya. Segitunya Coach ya. Jadi bagi pemain-pemain dunia itu bermain di Piala Dunia itu ada satu kebanggaan sendiri. It's not for money. Betul. Pasti it's not for money. Karena mereka juga ini kan sebagai panggung ya, sebagai stage. Kalau mereka bermain bagus, value-nya naik. Value naik, diambil klub lain, gaji naik. Ya, sebenarnya tujuannya itu mereka ingin perform, di samping itu mereka bela negara masing-masing. Bela negara. Keren. Baik, kita jumpa lagi dalam Road to Qatar episode selanjutnya. Kita akan membahas grup F ya, dan di samping isu-isu saya percaya makin dekat ke November makin banyak isu-isu menjelang Piala Dunia di Qatar. Demikian akhir dari obrolan saya dengan Pak Pandit, The Rich Pandit. Bye-bye.